Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnot. Salam sejahtera dan sehat untuk sahabat-sahabat Elias Daburnot. Sore hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama membedah kasus korupsi yang dihadapi Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Nah teman-teman, usai pengumuman dan penetapan status tersangka atas bantuan COVID-19 terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara, berseliweran pandangan pendapat bahwa Menteri Sosial bisa dikenai ancaman pidana pemberatan, yakni hukuman mati. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Menteri Sosial tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Jadi sebetulnya pasal apa yang paling tepat disangkakan kepada Menteri Sosial Juliari P. Batubara? Nah, sore hari ini saya membedah secara singkat, sekilas tidak lengkap. Anggap saja ini adalah bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap KPK agar secara serius dan tuntas menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial dan beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, untuk menjawab pasal sangkaan yang tepat dikenakan kepada Menteri Sosial, mari kita memeriksa beberapa ketentuan undang-undang terkait korupsi ya. Pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara pasal 2 ayat 2 menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sedangkan penjelasan pasal 2 ayat 2 menyatakan yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dijelaskan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 itu, yakni apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Nah, ini tantangan yang harus bisa dibuktikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar bisa menerapkan sangkaan atau dakwaan dengan pasal ini
ya, terutama pasal 2 ayat 2 adalah adanya unsur kerugian uang negara. Kalau unsur ini tidak dapat dibuktikan atau terpenuhi, maka ancaman pemberatan dengan pidana mati kepada Menteri Sosial tidak dapat dilakukan. Nah, hal lain adalah membuktikan apakah ada surat keputusan penunjukan bagi perusahaan tertentu dengan menitip harga pada setiap unit bantuan sosial sehingga merugikan keuangan negara. Nah, jadi untuk itu kita mendukung ya, terus mendorong KPK agar terus mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara ya. KPK juga harus mendalami mekanisme bantuan sosial yang diduga telah menjadi bancakan Juliari. Tim penyidik KPK juga harus bekerja keras untuk bisa memenuhi unsur pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan Juliari. Apalagi pandemi COVID-19 ini sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa COVID-19 adalah bencana nasional non alam. Yaitu ya tantangan yang harus bisa dibuktikan oleh KPK ya, agar dapat menerapkan sangkaan pemberatan ancaman maksimal, dalam hal ini hukuman mati terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara. Nah, pasal kedua, mari kita periksa pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Nah, dalam perkara ini Juliari dipersangkakan dengan pasal suap dan gratifikasi sebagaimana termaktub dalam pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan bunyi pasal 12 Undang-Undang Tipikor itu ya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah ya. A. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. B. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, yang dimaksud dengan penyelenggara negara disebutkan dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara. 3. Menteri. 4. Gubernur. 5. Hakim. 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saat ini pasal yang bisa disangkakan kepada Juliari adalah pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, kalau melihat kronologis dan fakta hukum dalam kasus yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, maka untuk sementara pasal yang tepat dikenakan kepada Juliari adalah pasal
ini ya, pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Kecuali yang tadi itu KPK bisa membuktikan ada unsur kerugian keuangan negara dalam kasus ini atau juga menemukan adanya SK penunjukan langsung ya terhadap rekanan yang mengakibatkan atau merugikan keuangan negara, maka ancaman pemberatan berupa pidana hukuman mati bisa dikenakan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara. Nah teman-teman sekalian, terima kasih. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengontrol kerja KPK agar mendalami secara serius kasus bancakan bantuan sosial yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Elias Dabornot.